Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang, ini penting banget, tapi sering banget disalahpahami. Kita akan coba bedah bareng-bareng soal dua misi yang berbeda, tapi ternyata pesannya cuma satu. Yuk, kita mulai. Langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Misi Kristus sama misi Kristen, itu beda atau sama aja sih? Nah, ngerti bedanya ini tuh krusial banget. Kenapa? Karena ini mengubah semua cara kita memandang tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Ini bukan sekedar beda istilah loh, ini menyangkut inti dari pemahaman kita soal keselamatan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, misi Kristus. Kalau mau ngerti ini, kata kuncinya cuma dua, tapi dampaknya luar biasa. Sudah selesai. Ini adalah pekerjaan ilahi yang sempurna dan yang terpenting, final. Nah, yang perlu kita garis bawahi ini, misi ini tuh inisiatifnya 100% dari Allah. Bukan ide manusia, bukan juga usaha kita. Ini rencananya dari awal, di mana Kristus datang sebagai anak domba Allah buat menghapus dosa dunia. Misinya, sederhananya, adalah mengambil alih hukuman mati yang seharusnya jadi jatah kita kan? Dia yang tanggung semuanya. Dan puncak dari misinya, 3 kata yang mengubah sejarah di atas kayu salib. Sudah selesai. Dengan kata-kata ini, Kristus mendeklarasikan bahwa misi penyelamatannya itu tuntas, sempurna. Nggak ada lagi yang perlu ditambahin. Semua sistem pengorbanan yang lama itu udah nggak berlaku lagi, karena pengorbanannya sekali untuk selamanya. Jadi poinnya, pekerjaan keselamatan itu sudah beres. Titik. Oke, kalau gitu, pertanyaannya sekarang, kalau misi Kristus udah kelar, terus kita ngapain dong? Nah, disinilah misi Kristen masuk. Misi kita ini bukan tentang mengerjakan keselamatan, tapi tentang merespons sebuah pekerjaan keselamatan yang sudah selesai dengan sempurna. Jadi, tugas kita itu bukan buat meraih keselamatan. Sama sekali bukan. Tugas kita itu, bayangin deh, kita ini kayak penyiar radio atau wartawan. Kita adalah pembawa pesan. Tugas kita bukan menciptakan beritanya, tapi menyebarkan beritanya. Dan beritanya luar biasa bagus, kabar baik. Keselamatan itu sudah tersedia buat semua orang, gratis, karena Kristus sudah bayar lunas. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat. Sumber misi Kristus, Allah. Sumber misi Kristen, kita, orang-orang yang percaya. Tindakan Kristus, menyelamatkan. Tindakan kita, mengumumkan. Dan yang paling penting, statusnya. Misi Kristus itu sudah selesai. Tuntas, sempurna. Sementara misi kita, itu berlangsung sebagai respons kita. Nah, seringkali kita keliru di sini. Kita malah coba-coba ngerjain sesuatu yang statusnya udah selesai. Oke, sekarang biar nggak ngawang-ngawang, biar lebih praktis, gimana dong caranya? Enaknya, Yesus tuh nggak cuma kasih perintah, tapi dia juga kasih contoh langsung. Ada 4 teladan yang jelas banget yang bisa kita lihat untuk tahu seperti apa sih misi Kristen itu dijalankan sehari-hari. Lihat deh 4 tindakan ini. Berkhotbah, mengajar, menyembuhkan, dan memberi makan. Ingat ya, ini semua bukan cara buat dapetin keselamatan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Setiap tindakan ini tuh kayak kita teriak ke dunia, "Weh, ada kabar baik. Kamu sudah bebas." Ini adalah cara kita menunjukkan pesan itu, bukan cuma mengatakannya. Ini adalah perwujudan praktis dari berita bahwa karya Kristus itu sudah selesai. Terus apa sih ujung-ujungnya? Apa hasil akhirnya kalau kita benar-benar ngerti dan jalanin misi Kristen ini dengan benar? Apa goalnya? Tujuannya itu bukan bikin orang jadi lebih agamis yang kaku, yang hidupnya penuh beban aturan. Bukan itu, justru sebaliknya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perubahan yang nyata banget di hidup seseorang. Menciptakan manusia yang sehat, utuh, dan hidup seutuhnya. Jadi gimana sih orang yang sehat seutuhnya itu? Nah, ketika seseorang benar-benar ngeh sama kebebasan di dalam karya Kristus, ini dampaknya. Secara mental, pikirannya jadi positif, nggak gampang ngejudge orang lain. Secara spiritual, imannya makin kuat, bukan makin tertekan sama rasa bersalah. Secara fisik, dia jadi lebih menghargai tubuhnya. Dan secara sosial, dia jadi tetangga yang baik, jadi berkat buat lingkungannya. Inilah buah dari kabar baik yang dihidupi, bukan cuma didengerin. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Kalau kita udah nggak lagi berjuang untuk dapat selamat, tapi kita hidup dari status selamat yang udah pasti, apa bedanya coba dalam keseharian kita? Gimana kebenaran yang dahsyat ini bisa mengubah cara kita kerja, cara kita ngobrol sama tetangga, cara kita ngatur prioritas? Mulai hari ini, coba kita pikirkan ya.